Nyala Pak tadi? Us. Sudah? Oh ya, sudah. Ini sudah. Sudah nyala Pak. Ya. Baik Pak Awid. Saya kayaknya di sini sudah suaranya. Bapak Ibu tadi jawaban ini ya, sampai ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya, ya ini sudah jam 3:30 ya, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Sumarni, ya. Untuk pencapaian standar nilai ini sangat dibutuhkan kiat memenuhinya, dibutuhkan kreativitas oleh kepala sekolah untuk mencapainya. Kiat sukses seperti apa yang paling tepat untuk mencapainya, gitu ya. Ya otomatis Bapak Ibu, Bu Sumarni ini bagaimana caranya itu, apa yang ditawarkan dari model yang ada di QA model itu diikutin saja, mestinya begitu. Tapi Pak Wid ini tentang kiat ya, kreativitas ini. Silakan Pak Wid dijawab sebelum ke pertanyaan berikutnya. Ringkas saja Pak Wid, biar ini karena ada beberapa pertanyaan lagi agak banyak. Oke, jadi ini mungkin juga baru pertama Bapak Ibu memperoleh dokumen itu, jadi mungkin masih agak begitu kurang nyambung ya. Nah, lain kali untuk tahun ke depan mungkin sudah pernah melihat dokumen kita itu, jadi sangat membantu ya. Kiat-kiat apa yang perlu dilakukan? Ya yang penting dibaca, dipahami dengan baik. Saya melakukan ini, mengisi form ini itu aja. Tapi mengisi form itu tentu harus dengan dipahami betul-betul dan memang dilakukan ya. Jadi form itu diisi karena dilakukan gitu ya. Itu aja. Sudah jelas langkah-langkahnya, sederhana, jelas ya. Itu kita buat minimalis, memang tidak memberatkan guru. Dan itu sangat membantu bagaimana guru memahami prosedur apa yang harus dilakukan. Ya itu ikuti aja. Oke, terima kasih Pak Wid. Ya, Bu Marni. Oke, ya. Selanjutnya dari SD Nusa Jati, ini curhat Pak kalau ini Pak, ini saya juga kok bisa ya ini terjadi ya ini. Dari SDN Nusa Jati 03 Sampang, orang Cilacap sergap-sergap itu, sergap-sergap bertanya ini. Setelah saya mengecek hasil audit dari LPMP, pada audit awal standar proses disebutkan bahwa guru belum menyusun RPP pembelajaran tematik terpadu maupun guru belum melaksanakan pembelajaran tersebut. Padahal dalam kenyataannya kita sudah membuat dan melaksanakannya. Aku dulu juga keliling Cilacap ikut melatih K13 di sana ya. Saksi matanya saya Pak ya, kan gitu. Mohon penjelasannya. Ini kok bisa ngini piye? Deh Pak, siapa ini Pak Nusa Jati dari Sampang ya, Kecamatan Sampang. Datanya ini sopo. Nah itu yang mengisikan kita sendiri juga. Yang mengisikan kita sendiri juga Pak. Kalau melaksanakan ya diisi sudah saja toh. Itu kan iya dan tidak kan. Kalau sudah melaksanakan ya diisi iya. Oke. Nah, mengapa kok belum dilaksanakan? Itu kan yang mengisi sekolah itu sendiri kan. Apakah mungkin ada pergantian kepala sekolah ya? Saya nggak tahu itu. Oke, kira-kira begitu ya. Ya jawabannya seringkas itu memang kan yang mengisi Bapak sendiri. Ya, kok malah ditanyakan ke saya kan gitu. Baik, jadi Abang Ijo ini saya ngecat Lombok sekolah jenengan yang muncul di dalam instrumen itu ya panjenengan. Diisi iya saja kalau sudah Pak. Oke, baik. Bu Icu Nurlaila dari SDN Sepatnun, apa ini? Sepat Nunggal, Majenang. Waduh ini luar biasa ini. Saya punya teman-teman baik yang tinggal di Majenang. Di kampung laut saya juga alhamdulillah dibantu Pak Menteri 1 miliar untuk membangun SMP 1 kampung laut. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini dari Bu Ijo Nurlaila, mohon pencerahan. Apakah pencapaian target kurikulum yang katanya tidak usah mengejar target? Aku mau coba pertanyaannya rada bunyi. Mohon pencerahan, apakah pencapaian target kurikulum yang katanya tidak usah mengejar target, bahkan boleh hanya 50-60% ini juga berpengaruh pada program penilaian? Terima kasih. Oke, nah, ini menarik ini benar Lala ya, Ica ya Bu Ica ya.
Perbatasan ICU, oh itu. ICU, atau intensive care unit kalau di rumah sakit. Enggak lah. Ini mesti ya, mungkin nama baptis juga. Enggak, ding. Menurut saya. Oke. Terima kasih Ibu Narela. Jadi dari Sepat Nunggal Majenang. Pertama, jadi itu dari pernyataan siapa ya bahwa target boleh 50% itu ya. Kan sudah ada KD-KD yang KD-KD khusus untuk pandemi itu ya, dan itu sudah dipertimbangkan baik-baik ya. Nah, oke lah, jangan terpaku pada target, boleh target 50% ya. Tapi carilah KD-KD yang esensial, yang itu merupakan kemampuan dasar untuk menapaki, sehingga kalau KD itu tercapai, indikator KD tercapai, itu kan mungkin ada KD yang digunakan untuk kelanjutannya yang istilahnya itu apa ya, berjenjang gitu ya. Sehingga itu sangat penting, itu harus dicapai memang itu ya. Nah, jadi buatlah prioritas-prioritas KD yang memang sangat penting untuk digunakan pada jenjang kelas berikutnya atau jenjang pendidikan berikutnya. Nah, itu harus memang dicapai ya. Jadi Bapak, Ibu Narela ini harus bisa membuat prioritas KD-KD yang paling penting. Ya. Nah, penilaian itu sudah saya sampaikan tadi, apa yang dinilai itu harus sudah diajarkan. Jadi kalau ada materi yang belum diajarkan kok dinilai, itu yang salah ya gurunya, ya yang menilai. Yang menilai kan tidak gurunya ya. Gitu. Alat ukur yang tidak tepat untuk mengukur. Iya, kan sudah tidak valid berarti itu ya. Oke Pak, masih banyak pertanyaan ini ke bawahnya ini kalau kita scroll, Bapak sekalian. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Tusiman. Secara ideal guru memang harus menyusun kisi-kisi penilaian, tetapi berhubung tugas guru sangat banyak termasuk administrasi, maka seringkali guru hanya membuat soal tanpa dibuat kisi-kisi. Guru menilai siswa dengan soal dari LKS. Apakah soal-soal yang ada dalam LKS kurang memenuhi syarat dalam standar penilaian yang bermutu? Ini pertanyaan ini jawab tepat, ringkas, padat saja Pak ini. Yes no question ini. Oke, Pak siapa tadi? Pak Tusiman. Kurang dengar. Jadi sebaiknya solusinya tidak usah membuat apa tadi kisi-kisi gitu Pak. Yang solusi yang paling baik ya dari atas tadi ya Pak siapa tadi yang lebih nyaman dibuat di KKG saja lah. Jadi ada guru yang fokus menangani buat. Jadi tidak semua guru harus membuat semua mapel gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi. Ini kan memang era kolaborasi. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan Google Drive ya, berkolaborasi secara online itu kan enak itu membuat kisi-kisinya ya. Oke, dalam satu file yang sama bisa dibuat beberapa macam soal. Nah, itu dibagi-bagi aja itu. Ada guru yang buat mapel ini kelas ini, guru buat mapel ini kelas ini. Nah, gitu ya. Solusinya bukan tidak membuat kisi-kisi, tapi kolaborasi bagaimana membuat soal bersama. Oke. Berbagi tugas, berkolaborasi. Itu. Oke. Nice, good. Ya. Berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari Pak Waluya dari ADN Puljasari. Bagaimana solusinya jika anak sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas, sedangkan kita harus melaksanakan penilaian. Terima kasih. Nah ini ya solusinya tidak mengerjakan tugas, harus membuat penilaian. Yang dinilai apa itu ya? Ya harus ada tugasnya Pak. Nah begini ya, makanya yang penting itu adalah kita juga harus mempertimbangkan dengan baik kalau membuat tugas. Okay? Membuat tugas itu mbok yao, bahasa Jawanya itu mbok yao yang bisa dikerjakan oleh anak. Ya.
Karena waktu anak saya SD itu ya itu ada tugas yang banyak, soalnya memang hanya 5, tapi 5 itu, nah begini ya, saya ceritakan aja. 5 itu satunya A, B, C, D, E. Nah, A itu harus membuat pecahan, desimal, dan persentase. B membuat, akhirnya jadi banyak itu ya. Berarti 5 kali 5 kali 3, bayangkan itu. Ya. Nah ini kadang-kadang, ini maaf ya, ini oknum guru aja nih, oknum guru yang hanya membuat soal yang tanpa mempertimbangkan itu. Dan itu solusi jalan pintas ya anak-anak ya mutong gelem mengerjakan ya. Saya yakin Pak Bu ya, kalau tugas itu menarik, menantang, mudah dikerjakan, bisa dikerjakan lagi, itu insya Allah anak-anak mau mengerjakan. Jadi ini solusinya harus memang introspeksi juga ya. Itu. Jadi intinya ya harus kita kembalikan ke diri sendiri, mengapa ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas, gitu ya. Solusinya jangan mengoyak anak itu, karena mungkin saja. Jadi banyak guru yang berasumsi yang salah itu murid, yang salah murid, belum tentu ya. Mungkin orang tua, mungkin lingkungan, mungkin sekolah, mungkin kita sendiri, mungkin proses pembelajarannya kurang bagus dan sebagainya. Itu ya. Jadi banyak faktor yang mungkin anak tidak mengerjakan tugas itu apalah. Faktor itulah yang dicari solusinya juga. Ngaten Pak Ge. Jadi jawabannya tidak langsung ini mestinya ya, karena harus dicari akar masalahnya. Kok tugas tidak dikerjakan itu apa? Gitu Pak Walu ya Pak. Lagi Pak Mampu, monggo. Oke, 15.40 ini sudah ini. Kita mau jam berapa ini? Selesai jam 16. Nggak tahu. Ya. Kan masih ada simpulan, ada baik, penguatan ya. terkait dengan ini ya, tugas ini memang guru memang harus selektif memberikan tugas, juga harus dipikirkan baik-baik gitu ya. Jangan sampai ada sebagian tugas itu membuat ibu-ibu itu pada kepalanya pusing, kayak ibunya anak-anak saya itu ngerasa kayak yang kelas 6 itu ya sampai bapak bareng kadang berbaring wudhu, berbaring, elus dodo gitu ya. Karena tugas yang terlalu banyak, sementara anak itu merasa keberatan ya, seperti itu. Baik, terakhir ini ada pertanyaan. Bagaimana proses penilaian yang harus dilakukan oleh guru? Ini dari Bu Juni Atun, ya, SD Negeri Jeruk Legi Kulon. Ini kayaknya dominasi orang Cilacap nih yang berakrab-akrab bertanya ini, yang orang Pati ini karena kelembutan hatinya, Pati gitu, lembut gitu. Oke, bagaimana proses penilaian yang harus dilakukan oleh guru jika antara nilai daring, kadang anak masih melibatkan orang tua, dengan nilai luring, real guru melihat proses belajar anak mengajar. Bagaimana proses penilaian yang harus dilakukan oleh guru jika antara nilai daring dengan nilai luring, mohon solusinya. Ini tampilkan saja Mas, ini terakhir Mas. Dari Jeruk lagi Mas, Bu Juniatun. Tampilkan di mana maksudnya? Mas Jingklak ini, Bu. Bisa Mas tampilkan Bu Juniatun? Juni. Search di Juni. Nah ini dia, Juni. Aku diperjelas Bu. Senyumnya manis sekali itu. Wah ini menyampaikan kesan-pesan nanti harus ini. Ini, tolong mikrofonnya dibuka dulu. Nah, karepe piye? Ini aku mumet. Baca tulisan jenengan pertanyaan ini sing dikarepe piye, karena urung tekan Pak pertanyaannya. Di unmute dulu Bu, di unmute. Nah, sudah. Mikrofon. Ya, oke. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang seperti ini, saya sebagai seorang guru, kadang antara nilai daring anak itu lebih tinggi dibandingkan nilai luringnya. Karena kadang nilai daring anak itu melibatkan orang tua. Saya signifikasinya itu dari tulisan, bentuk tulisan dari anak kadang itu berbeda. Sedangkan dalam kenyataannya nilai daring itu lebih tinggi, tapi kok saya melihat secara real itu nilai luringnya itu lebih rendah.
bagaimanakah apakah itu bisa dibentuk semacam penilaiannya itu tergantung gurunya atau bagaimana? Mohon solusinya. Iya, ini maksudnya ditangkap. guru itu sing diwewenang. Iki jawaban palsu, iki jawaban ora aslinya dan seterusnya. Nggih, leres kados niku. Bukti realnya, ongkone beda begitu ya. Ini Pak Awit nih yang tahu nih, kayak gitu nih. Pas ini pertanyaannya. Nggih. Ya, mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, memang ada masalah di luring ya. Tapi itu pun luring itu karena luring yang kita gunakan yang tipe apa kan saya tidak tahu. Nah, seandainya saja Bu ya, seandainya Bu Juniatan ya. Luringnya itu misalkan LMS yang menggunakan Office 365 itu pasti hasil anak-anak itu ya, karena kelihatan itu ya. Tapi kalau luringnya hanya soal online Google Form biasa, itu memang agak sulit ya. Nah, gini aja lah, supaya memang valid ya, kalau cukup dari luringnya, dari luar jaringannya ya diambil aja yang luar jaringannya, yang panjenengan anggap itu lebih valid itu aja. Jadi data bias malah jadi distraktor ya. Malah membingungkan panjenengan, lebih baik ambil salah satu saja yang itu lebih valid ya. Sedangkan luringnya ya untuk pembanding, oh ini kok anjlok dari daring ke luring ke anjlok, kayaknya ya diakukan saja data yang luringnya ya gitu. Ya, kembali penguasanya adalah guru. Nah, disampaikan beliau tadi ya, tadi sudah tersirat berhak menentukan itu. Dan tentu kalau orang tua menuntut, oh ini buktinya begini, panjenengan dengan ilmu yang dikuasai pasti bisa mengcounter itu semuanya. Iya, betul Pak Mulyo. Itu tadi saya sebut terakhir kok, ini saya ada pertanyaan mana ya Pak Wid? Tidak apa-apa ya ini ya? Nggak apa-apa. Guru diberikan diklat pembelajaran daring dengan video sesuai kelas. Oh iya, ini sebuah usulan yang dahsyat ini. Enggak, ya mau aja ya Pak Wid ya. Enggak itu. Ini memang kan kita juga kaget dengan pandemi ini ya. Dulu itu Pak pimpinan sudah merencanakan membuat diklat daring untuk semua guru ya. Sudah ada rencana itu. Tapi itu usulan yang bagus, semoga itu bisa kami realisasikan ya. Tapi tentu pada kompetensi-kompetensi yang mungkin menarik, mungkin penting, urgent gitu ya. Kan tidak semua materi bisa kita daringkan, terus mulangnya kapan? Kalau diklat terus mulangnya kapan? Ya, nanti kita pilih-pilih kompetensi-kompetensi yang mungkin perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih usulannya. Saya pikir saya angkat usulan. Oke, terima kasih. Baik Pak Wid, terima kasih dari SDN Jepara Kulon tadi sudah memberikan pertanyaan, dan itu kita anggap pertanyaan terakhir gitu ya. Dan saya lihat juga teman-teman ini sedang menunggu-nunggu ini ya, apa saja yang bisa kita hasilkan dari apa yang dipaparkan hari ini, kegiatan hari ini. Bu sekalian yang saya hormati, acara berikutnya itu adalah simpulan. Nah, saya selalu menawarkan ini simpulan. Apakah Pak narasumber yang sudah memaparkan keseluruhan itu yang akan menyampaikan simpulannya atau moderator? Gitu. Kalau moderator, saya siapkan bacaannya untuk simpulan yang saya sudah buat, tapi exactly lebih menarik kalau yang menyimpulkan adalah yang menyampaikan. Tapi ini kan bicara tentang SOP-nya itu motor. Oke, kalau begitu saya bacakan simpulannya. Moderator. Oke, baik. Saya itu sudah mikir nanti Pak Wid pamitannya kapan kan gitu. Setelah saya bacakan simpulan, Pak Wid biar pamitan ya di gitu simpulan acara ini. Pamitan ya. sekarang ya? Sama. Enggak.
Pamitan dulu nggak Oke. apa-apa. Nanti saya bacakan simpulannya. Gitu ya. Bapak sekalian, saya merasa berbahagia bisa bertemu dengan rekan-rekan Cilacap dan Pati ya. Semoga kegiatan kita sore ini bermanfaat ya. Dan supaya silaturahmi ini bisa berlanjut, mungkin bisa bertanya lewat WA saya membuka pintu, tapi tolong sebutkan nama dan asal sekolah. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan sebaliknya terima kasih partisipasi semuanya. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih untuk Pak Tip juga yang mewakili Pak Pimpinan. Terima kasih untuk Pak Mambu, Mas Indar, Mbak Ocha, dan yang lainnya yang mungkin tidak tampak di sini ya, karena ini dunia maya. Terima kasih sekali atas bantuannya sehingga terlaksananya kegiatan ini. Selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi narasumber. Setelah tanya jawab, juga memberikan kata-kata terakhir pamitannya, begitu Bapak Ibu sekalian, walaupun masih tetap hadir di sini. Dan besok juga ada kelas-kelas yang beliau harus isi. Sampailah pada simpulan Bapak Ibu sekalian, ibarat simpulan itu bundelan. Ibarat Bapak Ibu sudah mendapatkan sekian jam materi, kemudian tanya jawab, perlu bawa pulang untuk bundelannya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya bacakan simpulannya. Bapak Ibu sekalian, data hasil audit mutu merupakan acuan dari satuan pendidikan untuk meyakinkan semua pihak bahwa layanan pendidikan yang diselenggarakan itu bermutu. Data itu haruslah bukan data sampah, data yang diisi dengan sebenar-benarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemenuhan mutu standar penilaian itu melingkupi ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di perencanaan atau di perancangan itu ada penetapan kriteria ketuntasan minimal, menyusun kisi-kisi, instrumen penilaiannya, perancangan instrumen dan pedoman penilaian, analisis kualitas instrumen seperti konstruksi, materi, dan bahasanya. Di pelaksanaan itu ada pelaksanaan penilaian, 3 macam penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan di evaluasi ada analisis hasil penilaian, tindak lanjut hasil analisis, apakah itu remedi, apakah itu pengayaan, lalu pengolahan hasil penilaian, pelaporan hasil penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, dan untuk itu Bapak Ibu sekalian diperlukan komitmen bersama warga sekolah dan pelibatan stakeholder untuk bagaimana pemenuhan mutu standar penilaian ini bisa sukses dilaksanakan. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, itulah simpulannya, dan sampailah kita Mas Indar sudah milih nih siapa yang mau kasih kesan-pesan. Lihat yang paling serius ya, Bu Neni Mas Furoh. Bu Neni ini orang Pati nih, wajahnya wajah orang Pati. Silakan Bu Neni ya, Mas. Saya nemunya yang serius memperhatikan Bu Neni. Silakan Bu Neni untuk di-unmute. Di-unmute dulu Bu, mikrofonnya Bu. Mikrofonnya di-unmute, lalu berikan kesan-pesan. Ya. Di bagian bawah sebelah kiri ada mikrofon di-unmute. Ketemu? Pakai laptop kan Bu? Ada gambar mic di garing, di silang tuh. Ada gambar di bawah, gambar mic di kiri bawah, tercoret warna merah, itu diklik saja. Ketemu Bu? Oke, ketemu. Iya, waduh. Terima kasih. Ya, memang mic itu nyelempet gitu, seperti itu. Silakan. Terima kasih sekali atas ilmunya tentang penilaian. Ya. Terima kasih sekali untuk ilmunya hari ini tentang penilaian, khususnya apalagi ini di masa era pandemi. Ya, kami akan berusaha untuk mengikuti sesuai anjuran, dan tentunya ini sangat bermanfaat Pak bagi kami semua. Ya, terima kasih Pak.
Ibu dari Pati atau Cilacap? Cilacap, Oh, Cilacap Pak. Ya, dari Sidoarjo, Cilacap. saya pikir Pati, ya. Gitu Bu, terus pesannya apa Bu? Itu kan kesannya. Oke, pesannya semoga acara webinar yang seperti ini ya terus diadakan Pak, ya karena ini terus kalau bisa untuk satu kecamatan itu kan kita ini Sidoarjo cuma 15 SD Pak. Kalau bisa tambah lagi Pak. Iya. Ya, apa memang sudah dari sananya Pak LPMP-nya? Oh, yang diundang itu yang kira-kira Ditunjuk, memang yang perlu. ditunjuk. Yang diundang itu memang yang kira-kira perlu untuk memenuhi mutu yang lebih baik gitu. Ya, ya nanti terima next time kasih. kalau diadakan sifatnya fasilitasi yang bisa katakan itu satu jagat begitu ya akan diundang semua. Ya Pak, terima kasih Ibu. Pak ilmunya. Ya sama-sama. Ya. Oke gitu mau salam atau tidak? Tentunya salam buat semua guru, kepala sekolah ya tadi ya di Kabupaten Cilacap Ya, salam maupun yang kembali. ada di Kabupaten Kabupaten. Maksud saya salam penutup. Ya, terima kasih Pak. Ya, demikian tadi kesan pesan dari salah satu peserta, Bu Neni Masrufoh. Ini kebetulan dari Cilacap semua yang muncul ya. Saya lihat sepintas selalu kayak orang Pati tenaga Cilacap juga gitu ya. Baik, tidak apa-apa. Bapak sekalian, demikian ya. Pesan-pesan sudah dilaksanakan gitu ya. Dan tibalah saatnya kita sesi di mana Kepala PLT Kepala LPMP Jawa Tengah akan memberikan sambutan akhir dan menutup yang dalam hal ini diwakili oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Tartib Supriyadi, Magister Pendidikan. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Tartib Supriyadi, Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, moderator yang begitu tegas dan bijaksana dalam mengatur waktunya, ini luar biasa sekali. Dan kami lihat dengan tampilan moderator dan narasumber yang begitu kompak, ini ternyata di sini masih 235 peserta yang bertahan. Ini luar biasa, padahal jam-jam kritis. Kalau kemarin-kemarin saya lihat tinggal 100 berapa, ini masih 234. Barangkali mungkin yang disampaikan masih kurang ini. Pada narasumber yang begitu lengkapnya sudah memaparkan terkait dengan penyusunan kisi-kisi instrumen, penyusunan atau rubrik pedoman, pensekoran dan penilaian, analisis kualitas instrumen pelaksanaan penilaian, analisis penilaian dan pengolahan pelaporan serta pemanfaatan penilaian. Ini kalau kita bawa bimbingan teknis ke LPMP nanti bisa 3 hari atau 5 hari datang ke sini nanti akan lebih lengkap lagi. Maka dari Bu Neni Masrufoh tadi kami menggambarkan kalau acara ini dilanjutkan, apalagi tadi meminta untuk satu kecamatan tambah lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Moderator. Jadi Bapak dan Ibu diundang di sini adalah berdasarkan hasil isian Bapak dan Ibu dan sudah diverval oleh teman-teman pengawasnya bahwa dalam pemenuhan atau prosedur di tahapan itu belum tuntas sehingga Bapak Ibu terus diundang ke sini. Ini alhamdulillah kalau memang ada yang pengen ikut maka jangan ditulis yang ya dan tidak itu tulisnya yang tidak atau belum sehingga nanti akan dipanggil di sini. Jadi Ibu Neni tadi adalah salah satu peserta dari instrumen yang pernah kita berikan dan sudah divalidasi oleh atau diverval oleh teman-teman pengawas. Kemudian di dalamnya masih membutuhkan untuk pencerahan terkait dengan fasilitasi pemenuhan mutu sekolah berbasis KIA model. Jadi Ibu Neni ini perlu diketahui untuk seluruh peserta semuanya saja. Hari ini tadi adalah dari perdana untuk launching terkait raport mutu tahun 2019 berdasarkan peta mutu pendidikan. Nah ini yang sudah saat kemarin-kemarin pada masih bingung
raport mutu dari peta mutu pendidikan, dan ini adalah raport mutu hasil dari audit mutu, jadi memang berbeda. Ini banyak yang masih bertanya tadi, baik dari Brebes, dari kabupaten yang lain-lain tadi masih bertanya terkait dengan ini acara yang rapor mutu yang seperti apa atau dan sebagainya. Sehingga karena ada pengawas yang ikut mendengarkan tentang launching tadi, maka terus ada pikiran yang berubah. Maka Bapak Ibu, bahwa untuk fasilitasi pemenuhan mutu sekolah ini basisnya adalah rapor mutu dari atau yang digali melalui audit mutu, bukan dari peta mutu pendidikan di Jakarta. Terus tadi ada juga pertanyaan, mengapa kok instrumennya LPMP itu kok hanya iya dan tidak? Barangkali ini belum juga banyak yang belum dipahami teman-teman, maka ini kami sekalian menjelaskan bahwa ini memang audit. Audit itu seperti kalau misalkan kantor kita mau diaudit BPK, apakah betul-betul LPMP itu sudah memenuhi ketaatan atau kepatuhan dari aturan main yang disampaikan oleh BPK. Maka kalau iya atau tidak, jawabannya hanya itu BPK itu. Kalau tidak, ya langsung kita ditulis apa pelanggarannya dan sebagainya. Kalau iya ya sudah, berarti sudah melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan. Nah, instrumen yang membedakan, kalau ada yang di PMP itu adalah degradasi atau gradasi, ada memilih dengan skala Likert. Kalau itu 1 sampai 5 misalkan dengan tahapan-tahapan seperti itu, maka itu adalah peta, tetapi ini adalah dengan audit mutu, jadi berbeda, tapi kedua-duanya bisa mengarahkan bahwa tujuannya adalah akan pemenuhan SNP yang nantinya akan dinilai oleh eksternal. Nah, ini tadi juga ada yang mengatakan, apakah audit mutu ini sama dengan yang akreditasi? Tidak sama. Kalau audit mutu ini adalah penjaminan mutu internal, sedangkan yang eksternal itu nanti akan diserahkan dinilai oleh BAN setelah Bapak dan Ibu melalui tahapannya nanti, setelah didampingi oleh pengawas, kemudian ada audit akhir, baru nanti setelah itu akan dinilai oleh tim dari eksternal penjaminan mutu, yaitu dari BAN. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kami komunikasikan, tolong nanti juga sampaikan kepada pengawas, yang saat ini pengawas juga diberikan tugas untuk kepanjangan tangan dari LPMP Jawa Tengah untuk mendampingi Bapak dan Ibu melaksanakan supervisi pemenuhan mutu berbasis QA model ini. Nah, pada saat ini barangkali ada pengawas yang tersinggung, ini kami sudah izin dengan koordinator pengawasnya. Pada saat rapat dulu, kami akan melaksanakan webinar terkait dengan fasilitas pemenuhan mutu berbasis QA model ini. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu setelah kami webinar dengan para pengawas, mereka berpendapat bahwa tidak hanya 10 sekolah saja yang menjadi binaan, tetapi ada yang 32 sekolah yang menjadi binaan. Akhirnya yang terjadi, kalau itu harus dilaksanakan dengan tatap muka, berapa waktunya untuk berkunjung itu? Dengan menjelaskan berbagai tentang pemenuhan standar yang masih banyak sekali, apalagi dari ini standar penilaian saja sudah begitu banyaknya dari ulasannya tadi, belum nanti kalau dikembangkan. Sehingga untuk mempercepat jalannya itu, LPMP Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk membuat webinar agar nanti ada perpaduan dari para pengawas yang mendampingi dengan pencerahan dari narasumber kita, sehingga lebih cepat proses Bapak dan Ibu dalam penyerapan itu. Itulah Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas peserta yang luar biasa. Ini masih bertahan lebih dari 200, ini luar biasa sekali, karena mungkin ada narasumber dan moderator yang sangat gigih ini tadi, dan semangat sekali sehingga pada tidak mengantuk. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator, sekalian kami diminta untuk menutup. Maka dengan seizin Bapak dan Ibu semuanya, termasuk moderator dan narasumber, serta mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan aplaus yang paling meriah untuk Pak Tartib, ya, Pak Dr. Tartib Supriyadi. Beliau itu memang saya pikir seorang orator yang pandai mengambil hati audiens, ya, gitu ya. Jadi, tapi
Alhamdulillah ini dengan kehadiran beliau ini istimewa sekali. Jadi mencerahkan, artinya mencerahkan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan tentang raport mutu, kemudian tentang akreditasi. Nah, nanti comparing dengan audit mutu dengan apa yang dilakukan oleh LPMP itu sudah beliau jelaskan semuanya tadi. Dan Bapak Ibu kalau nanti mungkin berdiskusi dengan pengawas tentu punya bekal lebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Baik, terima kasih Pak Tartib, dan pada sore kali ini pukul 4:04 semua sudah berjalan dengan lancar, sudah ditutup, maka saya sebagai moderator saya akan menyerahkan kepada host untuk foto-foto ya Mas Endar ya. Saya pada kesempatan sore hari ini mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Pak Tartib, pada Pak Sri Wasono Widodo, dan teman-teman staf yang menjadi host. Juga kepada Bapak-Ibu sekalian, apabila dalam penyampaian saya, dalam menjadi moderator dan sebagainya itu yang kurang pas, kami mohon keikhlasannya untuk memberikan maaf yang besar-besarnya. Kemudian juga terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi tetap berada di sini sampai sore hari ini, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host untuk mengatur foto-foto ya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk melambaikan tangan ke kamera laptop atau masing-masing. Ya. Ini enggak usah pakai ini Mas, masker enggak cetok.